Selamat siang saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV. Kami menginformasikan kepada Anda jalannya sidang perdana dengan terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang pada hari ini digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang hari ini akan memperkarakan dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Rafael Aluntri Sambodo. Rafael sudah dipanggil karena JPU, kuasa hukum dan juga majelis hakim sudah siap di persidangan dan akan langsung memulai jalannya sidang. Kita akan sama-sama menyimak saudara jalannya sidang perdana eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Sebentar. Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 1967. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Taman Kebon Jeruk Blok U2/12 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dan di Jalan Simpruk Golf 15/29 RT 02 RW 08 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Katolik, pekerjaan PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendidikan terakhir S2. Betul Yang Mulia. Betul ya, identitasnya betul. Dalam persidangan ini saudara didampingi penasihat hukum ya? Betul Mulia. Ya, penasihat hukumnya ini Betul. ada surat kuasanya? Silakan penuntut umum kalau mau lihat surat kuasa penasihat hukum. Penasihat hukumnya ini ada 26 orang ya. Kemudian ID card dan basnya. BA yang hadir, BA. Ya. Sama KTP ya. Asli-aslinya silakan. Yang ada dulu lah, yang ada dulu ya, tidak semuanya. Siapa yang ada BA-nya, karena untuk bisa beracara kan harus sudah disumpah itu. Ya, kopinya yang ini kan harus ada lampirannya di sini. Nah, itu aja. Ya, sini. Ya. Nah, ini sudah didaftarkan. Ini sudah. Nah, ini berita acara sumpahnya nih. Udah. Ya, ini dulu yang penting ya. Nanti dicek semuanya. Yang penting bahwa yang duduk di sini ada berita acara sumpah. Karena untuk beracara di persidangan mutlak kan harus disumpah dulu ya. Ya, itu dulu kami pegang. ID cardnya kan ada juga fotokopinya ya. Ada semua yang Ada, sudah, ada. Silakan. Ya. Ya. Jadi baik ya, ini penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya terdakwa apakah dalam keadaan sehat hari ini? Saya dalam keadaan ya, sehat bisa mengikuti persidangan. Jadi dengarkan baik-baik dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Ya, silakan penuntut umum dibaca dakwaannya. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan surat dakwaan. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat dakwaan nomor 62 /TUT.01.04
24/08/2023. Atas nama terdakwa, nama lengkap Rafael Alun Trisambodo, identitas dianggap dibacakan, penahanan dianggap dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku ajun ahli pemeriksa pajak pada kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta 2, Kanwil DJP Jakarta 3 tahun 2001 sampai dengan 2004, selaku pemeriksa pajak muda kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 4 DJP Jakarta khusus tahun 2004 sampai dengan 2006, selaku Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006 sampai dengan 2007, selaku Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Jakarta tahun 2007-2010, selaku PJ Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2010 sampai dengan 2011, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur 1 tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah 1 tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, Kanwil DJP Jawa Timur 3 tahun 2015 tahun 2016, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 2 Kanwil DJP Jakarta khusus tahun 2016 sampai dengan 2020, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bersama-sama dengan Erni Mike Torondek sebagai istri terdakwa, sekaligus selaku Komisaris dan pemegang saham PT Arta Mega Ekadana dalam kurung PT Arme, PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri pada waktu antara tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor PT Arme, Kompleks Ruko Atrium Blok 1 sampai dengan 8, Jalan Senen Raya 13, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, di kantor PT Arme Jalan Mendawai 1, nomor 92, Kebayoran, Jakarta Selatan, di kantor PT Cubes Consulting Menara Kadin Indonesia, lantai 30, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kafling 2 sampai dengan 3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, di kantor PT Cubes Consulting Senayan Trade Center, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, di kantor PT Cubes Consulting Menara Hijau Building, lantai 14, unit 1405, Jalan Lejen MT Haryono, Kafling 33, Kota Jakarta Selatan, di gedung Abda, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 59, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dan di kantor PT Bukit Hijau Asri, Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kelawat, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Negeri Manado dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah 16.444.806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, ini berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pasal 1 angka 25 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo selaku pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1988, kemudian diangkat sebagai pemeriksa pajak pada tahun 1991 dan diangkat selaku penyidik pegawai negeri sipil pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri nomor Pol Skep 17/10 Romawi /2005 Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 yang selanjutnya menduduki jabatan sebagai berikut. Ajun ahli pemeriksa pajak pada kantor pemeriksaan dan pendidikan pajak Jakarta 2 Kanwil DJP Jakarta 3 tahun 2001 sampai 2004 berdasarkan salinan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kap 28 PJ UP 52/2001 pemeriksa pajak tak muda kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 4 DJP Jakarta khusus tahun 2004 sampai dengan 2006 berdasarkan salinan keputusan Menteri Keuangan nomor 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29 September 2004. Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006 sampai dengan 2007 berdasarkan petikan keputusan Menteri Keuangan nomor 659/KMK.1/UP.11/2006 tanggal 27 September 2006.